Halo, selamat sore menjelang malam pemirsa Dauma TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda, tentunya dalam program acara Cermin. Mari kita selalu bercermin agar kita bisa selalu introspeksi diri sendiri, sehingga kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing. Pemirsa Dauma TV, di kesempatan yang berbahagia kali ini, Cermin membahas tema yaitu teman curhat masa kini. Ketika teman Anda sedang curhat, itu berarti mereka mempercayai dan menghargai Anda. Namun menyikapi dengan benar dapat menjadi tantangan, terutama jika Anda tidak tahu apa yang harus dikatakan atau dilakukan. Dalam tema talk show kali ini pemirsa Dauma TV, kita akan membahas tentang bagaimana menyikapi dengan benar jika teman sedang curhat. Dan tujuan dari tema ini pemirsa Dauma TV adalah memahami pentingnya menyikapi dengan benar ketika teman Anda sedang curhat, kemudian mempelajari cara-cara untuk menyikapi dengan empati dan dukungan, kemudian menghindari kesalahan-kesalahan yang umum dalam menyikapi, serta meningkatkan hubungan dengan teman Anda melalui komunikasi yang efektif. Karena program acara Cermin ini juga tayang melalui kanal YouTube Dauma Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dauma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dauma Televisi. Baik, tak lengkap rasanya kalau membahas tema yang luar biasa, tidak ada sosok inspiratif. Tentunya sudah hadir di studio Dauma TV, langsung saja saya sapa. Halo Mas Kristo Tulung CHT CCP CMHFA, Certified Counselor Kabid Program Indonesia Sehat Jiwa. Halo, selamat sore menjelang malam Mas Kristo. Halo sore Mbak Nisha. Apa kabar Mas Kristo? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih di tengah kesibukan yang luar biasa ini ya, sudah berkenan hadir di sini untuk memberikan motivasi, kemudian memberikan ilmu, wawasan untuk saya tentunya dan pemirsa Dauma TV yang menyaksikan program acara Cermin. Bisa disapa terlebih dahulu pemirsa Dauma TV, silakan. Baik, terima kasih Mbak Nisha. Ya. Halo pemirsa Dauma TV, senang kali rasanya saya bisa hadir di sini dan berbagi dengan teman-teman pemirsa Dauma TV. Iya, ini luar biasa ya kalau saya lihat ini ya dari background pendidikan, dan Mas Kristo ini juga Kabid Program Indonesia Sehat Jiwa ya. Betul. Bisa diceritakan mungkin aktivitas sehari-harinya Mas Kristo? Baik, terima kasih Mbak Nisha. Ya, jadi untuk aktivitas saya sehari-hari itu memang di Indonesia Sehat Jiwa sendiri sebagai Kabid Program di Indonesia Sehat Jiwa, dan saya juga sebagai konselor sebaya di Indonesia Sehat Jiwa, dan juga di sisi lain saya punya praktek pribadi untuk layanan hipnoterapi gitu yang berada di Malang, domisilinya di Malang seperti itu. Jadi ya sehari-hari ya biasa berkecimpung dengan dunia konseling dan juga hipnoterapi itu. Baik, jadi pemirsa Dauma TV boleh ya kalau membutuhkan hipnoterapi bisa menghubungi Mas Kristo. Betul, bisa banget nanti. Baik Mas Kristo, terima kasih sudah sharing pengalamannya. Baik. Nah, terkait tema kita pada kesempatan kali ini, temanya adalah teman curhat masa kini. Bagaimana cara merespon dengan benar jika teman sedang bercurhat, begitu ya. Nah, pertanyaan saya begini Mas Kristo, mengapa menyikapi dengan benar itu penting ketika teman ini bercurhat? Kadang-kadang kan kita punya teman dekat begitu ya, atau bukan teman dekat tapi curcol atau dadakan begitu ya istilahnya ya. Nah, ini bagaimana? Mengapa menyikapi dengan benar itu penting ketika teman sedang curhat? Betul. Mas Kristo. Ya, ini penting banget ya Mbak Nisha ya. Iya. Kadang ketika teman kita bercurhat ke kita, itu mereka sedang memberikan kepercayaan yang luar biasa ke kita. Seperti itu. Jadi bisa jadi itu mereka mengungkapkan sesuatu yang sudah mereka pendam lama selama ini. Gitu. Makanya mereka memulai bercerita kepada kita. Nah, tapi penting sekali kita mendengarkan mereka dengan empati agar mereka merasa didengar, dipahami, dan juga merasa tidak sendirian. Kalau dalam psikologi konseling sendiri, hal ini disebut dengan emotional validasi. Emotional validation ya, sebetulnya seperti itu. Jadi mengakui dan menghargai perasaan seseorang seperti itu. Seperti itu ya. Jadi mengapa kita harus menyikapi dengan benar ketika teman itu sedang
curhat dengan kita. Kadang-kadang respon kita itu juga bingung ya. Saya sendiri kalau sedang ada yang curhat itu mau menyikapi bagaimana begitu. Apakah saya hanya mendengar ataukah saya boleh untuk memberikan respon terhadap apa yang dicurhatkan itu. Menurut Mas Christo sendiri bagaimana? Iya, jadi gini, kebanyakan dari kita selalu berpikiran bahwa orang curhat harus ditanggapi, ya kan? Oh, ini dia cerita berarti kita harus kasih solusi kayak gitu. Tapi banyak hal yang terjadi ya. Jangankan kita ngomong teman biasa, klien aja ketika datang ke profesional, mereka kadang juga nggak butuh solusi, hanya butuh teman curhat aja. Mereka rela ngeluarin duit hanya untuk kasarannya ngomong ya, hanya untuk membayar orang buat dengerin cerita mereka, seperti itu. Tidak ini ya membutuhkan apa istilahnya respon atau jawaban, tapi cukup didengar begitu ya. Betul, Mas Christo ya. Baik, kemudian apa saja ini konsekuensi jika kita tidak menyikapi dengan benar ketika seseorang curhat dengan kita? Konsekuensinya apa? Kadang-kadang kan kita ingin curhat dengan orang itu, katanya Mas Christo tadi, karena dipercaya begitu ya. Tapi kita tidak merespon dengan benar atau dengan tidak baik. Nah, ini apa yang terjadi konsekuensinya? Nah, banyak sekali hal yang terjadi ketika kita salah ya, atau tidak tepat meresponi teman-teman kita yang sedang curhat. Salah satunya buat mereka yang mulai percaya diri untuk curhat, akhirnya jadi menarik diri. Kayak, oh ternyata ceritaku nggak didengar. Oh ternyata aku dihakimi, seperti itu. Jadi mereka malah menjadi lebih tertutup dari sebelumnya gitu. Bisa jadi seperti itu, hal-hal yang buruk yang bisa terjadi. Iya, jadi yang awalnya percaya jadi menarik diri ya, kurang nyaman gitu ya, dengan curhat itu ya. Maka dari itu dalam tema kali ini, program acara cermin ini kita membahas ya bagaimana sih dengan tepat gitu kita itu merespon curhatan seseorang begitu ya Mas Christo. Kemudian bagaimana menyikapi ini dengan benar dapat mempengaruhi hubungan kita dengan seseorang yang curhat dengan kita. Ini bagaimana? Yang pasti relasi kita akan semakin dekat. Karena apa? Kita jadi dipercaya, kita jadi hubungannya lebih dekat, dan kita hangat secara emosional. Jadi ya bisa meminimalisir resiko-resiko gesekan ya kan antar pertemanan, seperti itulah. Itu ya, jadi menyikapi dengan benar ini mempengaruhi memang hubungan kita. Mungkin tidaknya apa ya, secara kontinu kita bertemu tapi ada kedekatan emosional. Begitu kah Mas Christo? Iya betul, jadi kita jadi lebih peka sama teman kita. Ketika mereka udah nggak ada kabar kurang dari 1-2 hari, kita udah bingung juga, kayak tanya kira-kira di gimana ya gitu. Ketika kita teman kita sakit, kita pasti akan secara natural kita peka, kayak kita kunjungi aja deh kayak gitu. Itu karena udah dekat secara emosional. Oke, begitu ya, jadi mempererat silaturahmi, hubungan juga, kedekatan emosional juga gitu ya. Kemudian apa saja ini manfaat yang dapat kita dapatkan jika kita menyikapi dengan benar ketika seseorang ini sedang curhat? Apa manfaatnya? Mungkin untuk si penerima curhatan begitu ya, atau dengan orang yang curhat begitu. Manfaatnya ya seperti yang kata Mbak Nisa juga, jadi nggak cuman ke seorang yang sedang curhat, tapi ke kita sebagai penerima curhat juga. Di sisi lain kita mendapatkan insight baru terhadap kehidupan atau masalah orang. Biasanya kan kalau kita mikir, oh masalah kita ini kadang nggak ada jalan keluar, tapi ketika ada orang curhat sama kita dengan masalah yang hampir sama, kita pikir kayak, oh ternyata ada jalan keluar lain nih kayak gitu. Jadi di sisi lain kita kadang bisa menemukan jawaban lewat masalah orang lain, iya kan, untuk hidup kita sendiri. Nah, terus juga kita bisa meningkatkan kepercayaan, kredibilitas kita, seperti itu, dan juga meningkatkan kepersahabatan, nambah koneksi, seperti itulah. Iya, itu untuk sebagai orang yang dipercaya ya curhat kepada kita. Tapi untuk yang ini, Mas Christo yang sedang curhat, misalkan, iya saya sedang curhat dengan Mas Christo, apa yang bisa saya dapatkan itu manfaatnya? Yang jelas pasti seseorang yang sedang curhat akan merasakan kalau ada orang lain yang perhatian sama dia, ya kan? Merasakan kalau dia nggak sendirian, merasa ada yang peduli sama dia, seperti itu. Itu ya, jadi kadang-kadang kan ada orang depresi, stres gitu ya. Betul. Kebetulan di Indonesia Sehat Jiwa ini juga menangani ini ya kasus-kasus ini ya yang lagi viral bunuh diri begitu ya. Kadang-kadang simple ya, kadang-kadang ingin didengar, hanya ingin didengar begitu ya. Pencegahan sebelum bunuh diri itu juga mau curhat kemudian didengar gitu kan Mas Christo, bagaimana tanggapannya? Iya betul. Jadi beberapa kasus di kita untuk teman-teman yang ingin mengakhiri hidup ya, jadi kadang mereka sudah ngasih kode ke teman-teman di sekitar mereka.
Tapi kebanyakan tidak ada yang peka. Nah, kenapa kok mereka tidak peka? Salah satunya ya karena itu tadi, tidak terbangun kepercayaan atau empati antar mereka. Jadi temannya ini udah mendem lama masalahnya, pas mereka mulai cerita, teman-temannya mikirnya itu bercanda. Teman-teman mikirnya, alah kamu ini kok gitu aja, kayak gitu, kamu berlebihan gitu ya. Iya, gitu beberapa aja kasus seperti itu. Iya. Seperti yang paling baru di salah satu makam di Kota Malang, saya bertemu dengan teman-temannya, di situ disampaikan kalau ternyata dia hampir tidak menunjukkan tanda kalau dia ingin mengakhiri hidup. Baik. Oh, yang sedang viral kemarin itu ya di Kota Malang ya? Iya, betul. Jadi dia nggak menunjukin tanda. Dia selalu kelihatan bahagia dan happy, seperti itu. Tapi ternyata malam sebelum dia pergi, dia menunjukkan tanda yang paling serius. Dia kumpulkan semua teman-temannya dan dia baik Mas Risto, kita lanjutkan lagi semakin seru. Tapi ada yang mau lewat satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Cermin. Masih dalam program acara Cermin bersama saya Nisha Naila dan Mas Risto Tulung, CHT, CCP, CMHFA, Certified Counselor dan Kabid Program Indonesia Sehat Jiwa. Masih membahas tema yaitu teman curhat masa kini, bagaimana cara merespon dengan benar ketika teman sedang bercurhat. Baik pemirsa, karena program acara Cermin ini juga tayang melalui kanal YouTube Dama Televisi. Apabila Anda ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dama Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dama Televisi. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi dengan tema kita yaitu teman curhat masa kini ya. Mas Risto, ini luar biasa sekali ya. Jadi saya juga punya insight, semoga pemirsa Dama TV juga merasakan yang sama. Betul, ya. Oke. Tadi sempat disinggung bahwa sempat terjadi kejadian yang viral di Kota Malang begitu ya, kasus mengakhiri hidup. Ini bisa dilanjutkan kembali. Baik. Mas Risto. Jadi kan memang dengan menjadi teman curhat ini membuat kita menjadi lebih peka ya. Nah, kemarin waktu saya dengarkan untuk salah satu teman dari yang mengakhiri hidup kemarin, itu mengatakan memang tidak ada tanda atau gejala sama sekali. Bahkan dia terlihat bahagia dan happy, tapi malam akhir sebelum ia mengakhiri hidup, ia mengajak semua teman-temannya untuk berkumpul. Seperti biasa nongkrong, dan mereka nyanyi lagu bareng, jamming lah kalau istilahnya. Mereka di kafe itu ya jamming gitu-gitu aja. Terus dia pamitan nggak selayaknya orang pamitan, seperti itu. Seperti apa ini ciri-cirinya? Jadi dia cuma menyampaikan kalau ya udah aku pergi dulu. Jadi dia nggak spesifik mengatakan, tapi katanya bener-bener kayak nggak gini deh biasanya pamitannya kayak gitu. Cuman ya karena mungkin building rapport itu nggak terbentuk ya di antara teman-teman mereka, circle mereka, akhirnya nggak ada yang peka terhadap hal seperti itu. Kurang kepekaan itu ya. Betul, itu salah satu akibat ketika kita nggak bisa menjadi teman curhat yang baik untuk teman gitu kita. Ya. Oke, mungkin dianggap bercandaan atau betul, tadi kurang peka. Biasa aja gitu. Tapi ternyata sebelumnya ada masalah ya. Nah, ternyata beberapa kali dia pernah ngomong kalau untuk mengakhiri hidup itu dia pernah menyampaikan seperti itu. Gitu, tapi ya dianggap bercanda karena dia memang humoris anaknya. Oh gitu. Seperti itu. Oh iya, wah ini kita harus punya kepekaan ya terhadap teman kita ya, gitu ya. Mungkin di lingkungan kita, di pekerjaan, keluarga, begitu ya. Harus ada kepekaan bagaimana ada tanda-tanda yang tidak wajar begitu ya, Mas Risto. Kemudian bagaimana kita dapat memahami kebutuhan teman kita yang sedang bercurhat? Apa sih yang perlu kita pahami kebutuhannya itu, Mas Risto? Mungkin yang perlu kita pahami di awal sih, lebih di awal ketika dia mulai bercerita, kita menunjukkan rasa empati kita dengan tidak memberikan ekspresi khusus ya. Kadang kan kita ngomong seperti apapun itu agak merespon langsung dengan ekspresi gitu. Walaupun nggak dengan perkataan, tapi kita akan sampai kayak gitu kan. Situ. Jadi mungkin respon kita lebih baik menjadi respon pendengar aktif ya. Jadi kita lebih baik mendengarkan secara aktif, memberikan empati kepada teman-teman, kepada teman curhat kita, dan memastikan di awal ini kamu butuh saya dengarkan atau butuh respon dari saya, seperti itu. Kadang supaya kita tahu di awal, jadi oh ternyata dia cuma butuh curhat aja, gitu. Oh ternyata dia butuh direspon kayak gitu. Tapi ya kita jangan jangan keburu untuk memberikan respon. Kita cukup mendengarkan saja di awal, sampai sejauh mana ia akan
bercerita seperti itu, Mbak Nisha. Jadi memang kebutuhan orang itu kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang dibutuhkan itu hanya untuk didengar begitu, atau mungkin butuh direspon dan segera untuk ditindaklanjuti. Betul, begitu ya. itu, kalau saya pribadi suka ini Mas Christo, saya dengar terlebih dahulu ya, menjadi pendengar yang baik. Kemudian kalau memang saya dibutuhkan untuk istilahnya memberikan respon, itu baru saya akan tanggapi responnya. Tapi kalau tidak diperlukan, itu tidak akan saya lakukan. Begitukah? Apakah mohon dikoreksi seharusnya bagaimana Mas Christo? Betul. Jadi memang yang merespon curhat yang benar itu kita mendengarkan secara aktif ya, atau active listening biasa yang kita gunakan. Jadi kita nggak harus selalu memberikan solusi gitu. Kadang kan teman-teman kita curhat itu memulai katanya itu kadang nggak ada prolog ya, langsung ke masalah. Jadi kayak gitu. Nah, kita cuma, masa sih? Gitu aja. Itu nggak masalah. Nah, jadi kita lebih baik mendalami masalahnya teman kita. Gitu. Tapi dengan mengulang perkataan yang ia sampaikan saja. Gitu. Kadang kan kita rasa ingin tahunya tinggi ya. Karena sekarang bilang kan kepo ya. Betul. Kayak kepo gitu. Jadi nggak usah diajari, udah pasti kita ya kepo gitu. Kadang kita memang, oh ya, ayo cerita apa. Nah, tapi kadang kita kelirunya, kita menanyakan kayak, kalau kayak gitu ya harusnya kamu giniin aja. Nah, itu. Kita keceplosan. Iya. Kita harus stop sampai situ. Jadi kita cukup cuman kepo aja sampai memancing dia untuk mengeluarkan solusinya dia sendiri. Kayak gitu. Oh, jadi dipancing untuk menemukan solusi dari diri. Kalau kita di konseling kan biasanya kita kayak mancing lagi kayak, terus kalau dengan masalah seperti itu apa yang sudah kamu lakukan atau apa rencana yang ingin kamu lakukan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Jadi perlu ini kita dengar terlebih dahulu pada intinya. Kita dalami aja masalahnya, kita mengerti aja dulu seperti itu. Kalau dibutuhkan untuk merespon, apakah perlu untuk direspon gitu? Kapasitas kita, mengetahui kapasitas juga, kapasitas diri kita juga kan? Iya, betul. Boleh banget merespon, tapi kita sesuaikan dengan kapasitas kita juga, gitu. Jadi kita melihat ceritanya seperti apa dan memang ini maunya dia dibawa kemana. Seperti yang saya ngomong tadi ya, kayak kita tuh tanya dulu dia mau diapain ya, gitu. Dia mau direspon kah atau mau ditemani aja kah, seperti itu. Saya sendiri kepada teman-teman saya ketika mau curhat ya, walaupun itu teman dekat atau tidak, ketika saya melihat sesuatu yang negatif ya, ketika mereka buat story dan sebagainya, saya pasti tanya dulu, kamu mau ngopi ayo apa gitu. Jadi saya nggak tanya kamu kena masalah apa, tapi saya bilang kamu kalau mau ngopi ayo kita ngopi apa gitu. Padahal saya nggak tahu masalahnya apa, tapi karena saya lihat story-nya itu mengganggu buat saya ya, kayak kok kayak gini negatif gitu. Kalau mau ngopi ayo, atau kamu mau datang ke tempatku ayo datang aja gitu. Nah itu mungkin solusi ya. Jadi tidak ditanyain masalahnya dulu, tapi diajak untuk ya itu tadi ya, ngopi-ngopi begitu ya, biar keluar unek-uneknya gitu. Itu bagi orang yang peka, perhatian. Betul. Begitu. Itu lebih Ya Mas Christo ya. Oke, tidak semua orang memiliki kepekaan juga. Baik, kemudian bagaimana cara mendengarkan dengan aktif ketika teman kita ini sedang curhat? Bagaimana sih respon kita itu agar kita itu terlihat mendengarkan secara seksama begitu, perhatian ini caranya bagaimana sih Mas Christo? Kadang-kadang kan kita juga sebenarnya gimana ya, kita kan juga punya, namanya manusia kan juga ada masalah juga ya kadang-kadang. Nah, ini bingung nih gimana gitu loh, mendengarkannya aktif tapi kondisi kita juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja juga gitu. Ini masalah yang sering terjadi ya di antara kita ya. Kadang kita juga lagi burn out atau kita lagi ada masalah juga, terus teman kita tiba-tiba datang buat cerita sama kita gitu. Tapi sebenarnya kunci dari active listening sendiri kan kita fokus pada cerita teman, ya kan. Terus tidak memotong pembicaraan dan memberikan respon singkat kayak oh iya, seperti yang saya sampaikan tadi seperti itu. Nah, tapi kita juga punya hak buat menyampaikan kalau kita lagi nggak baik-baik aja, gitu. Jadi jangan selalu terlihat sebagai superhero di berbagai kondisi ya. Saya pun selalu kelihatan happy, di sisi lain memang saya bisa bisa dikatakan bisa meregulasi emosi saya, walaupun kadang tetap kadang bisa meledak ya, kita masih seperti itu. Nah, di beberapa kesempatan pun teman-teman profesional seperti teman-teman kita di Indonesia Sehat Jiwa dan di tempat kerja itu selalu menyatakan kayak, kamu kalau mau ngomong sama aku kayak gitu. Kadang kan kita juga menerima klien itu nggak cuma 1-2 masalah ya. Kadang datangnya ke kita ngomongnya cuman masalah percintaan, pas kita rilis emosinya, banyak banget ternyata yang menjadi pemicunya kayak gitu, seperti itu. Jadi memang kita punya hak untuk menyampaikan kalau kita dalam kondisi yang nggak baik. Misalkan teman kita pengen curhat,
kamu di mana? Aku pengen curhat kayak gitu ya. Itu kalau saya lagi nggak baik itu saya bilang kalau nggak apa-apa, besok gimana? Gitu. Besok gimana? Jadi kita memang punya hak untuk menyampaikan seperti itu supaya kita nggak salah merespon, malah emosi kita yang kepancing nanti. Mungkin juga bisa apakah besok aja curhatnya atau ditunda dulu pada saat kita sudah baik gitu kan Mas? Betul, gitu juga nggak masalah. Gitu. Atau kalau mau curhat lewat chat dulu nggak masalah. Iya, kadang-kadang juga pernah sih saya juga seperti itu ya. Jadi bingung untuk menanggapi begitu. Tapi sedangkan posisi saya mungkin sedang sibuk atau dalam keadaan yang kurang baik begitu Mas Risto. Terima kasih untuk ini caranya ya. Itu juga masalah. Kemudian apa saja hal yang perlu kita hindari ketika teman kita bercurhat? Mungkin ada rules atau apa saja sih yang perlu dihindari ketika teman kita ini sedang curhat yang tidak boleh kita lakukan? Baik, terima kasih Mbak Nisa. Memang beberapa aturan yang nggak boleh kita lewati, yaitu istilahnya apa ya? Bukan kepo ya, kita ketika teman kita curhat kadang kita ikut menyalahkan, kita memvalidasi yang negatif kepada teman kita. Oh iya bener, harusnya kamu nggak gitu, gitu loh. Makanya dia jadi emosi sama kamu. Nah kayak gitu kan, lah aku ini mau curhat kok malah bawa judging gitu ya. Jadi salah, gitu, seperti itu. Itu kadang kita keceplosan di mana. Kemudian hal lain itu membandingkan masalah. Nah iya kan. Kamu nggak teliti, ya kita nyalakan lagi. Kamu nggak teliti, makanya lain kali itu disimpan yang baik tuh kartu ATM misalkan kayak gitu. Nah aku dulu juga gitu, aku dulu juga gitu, salah naruh. Tapi ya ingat sendiri gitu, karena kan aku pengingat ya. Membandingkan masalah. Terus juga lagi apa? Meremehkan perasaan orang, gitu. Misalkan aku tersinggung loh, aku diomong katanya kemarin kok, misalkan kayak body shaming ya, kadang kita kan nggak sengaja ya. Kamu kok kurusan, gitu. Padahal itu menyinggung loh. Kalau untuk mereka yang sedang sensitif emosinya, mungkin kalau orang yang sedang happy ya, lagi good condition, masih mereka kayak oke lah, kayak gitu. Tapi yang mereka lagi sensitif, apa sih? Kok aku kecilan ya? Kok nggak bagus ya kayak Tapi bagi ini yang cewek-cewek kan lebih suka kalau kurusan. Terus kadang juga kepikiran loh. Ada yang memang teman-temannya memang dari sananya memang kurus, apa ya, seperti itulah, memang kecilan seperti itu. Ada yang kepikiran, namanya kayak bener lah, aku kayak terlalu kecil ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi Mas Risto setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Cermin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Cermin bersama saya Nisha Naila dan Mas Risto Tulung, CHT, CCP, CMHFA, Certified Counselor dan Kabid Program Indonesia Sehat Jiwa. Masih membahas tema yang sama pemirsa, yaitu teman curhat masa kini. Apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, mohon sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dhamma Televisi. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini temanya relate banget ya dengan zaman sekarang ya. Anak muda, Gen Z, generasi milenial, begitu butuh sekali yang namanya teman curhat Mas Risto. Tapi belum tahu bagaimana sih caranya curhat kepada siapa gitu, atau sebagai orang yang dicurhati ini bagaimana meresponnya. Nah, dalam program acara Cermin ini kita akan belajar banyak. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Risto bagaimana cara merespon, bagaimana menyikapi gitu ya, mengapa penting kita harus menyikapi curhatan seseorang. Nah, bisa dilanjutkan lagi tadi dengan pertanyaan saya ini, mungkin apa saja hal-hal yang perlu dihindari ketika seseorang curhat dengan kita. Tadi sudah disampaikan juga terkait tidak boleh judge, menghakimi begitu ya. Kemudian bisa lanjutkan lagi apa saja ini Mas Risto? Ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, seperti kita nggak boleh judging, menyalahkan atau membandingkan masalah, dan juga langsung menasehati. Ya, kadang kan menggurui mereka gitu ya. Iya. Kita kadang ya memang respon kita ya, kita kan selalu kepo dan akhirnya pengen menasehati, seharusnya kamu nggak begini dan sebagainya gini. Padahal setiap orang punya kapasitas mentalnya berbeda-beda. Seperti itu. Ada yang mereka memang bisa mengelola emosinya dengan baik, ada yang tidak bisa mengelola emosinya dengan baik. Jadi ketika kita salah merespon pada teman-teman yang sedang curhat, itu malah ada dua kemungkinan, dia menjadi lebih baik atau dia malah menjadi lebih buruk. Jadi tidak boleh ini ya, terlalu
apa kita itu menggurui begitu ya. Betul. Walaupun kita lebih tahu dari dia. Seperti itu. Walaupun kita tahu, kita pernah menghadapi masalah yang sama dengan dia gitu. Di Indonesia saya sendiri kan kita sering teman-teman kita disebut peer counselor ya, peer counselor atau peer support. Kita teman sebaya untuk teman-teman klien seperti itu ya. Kita pun larang hal itu. Memang kita orang-orang penyintas atau kebanyakan teman-teman di Indonesia saja punya pengalaman atau background masalah mental yang memang sudah pulih dari situ. Tapi kita nggak boleh membandingkan, kita nggak boleh menasehati, kita nggak boleh juga terlalu menggurui seperti yang dikatakan kepada mereka yang sedang curhat ke kita. Jadi kita fokus pada mereka saja. Oke, begitu ya. Mungkin bisa dicontohkan prakteknya ya, karena pemirsa Dharma TV ini kan juga butuh praktek. Bagaimana sih caranya merespon ketika seseorang sedang curhat begitu. Misalkan saya ya, Mas Risto ya sedang curhat itu, saya memiliki permasalahan dalam kehidupan saya, tapi tidak perlu disebutkan ya. Contoh aja. Iya. Oke, misalkan saya itu apa gitu ya. Bagi saya berat begitu ya. Nah, ini bagaimana responnya Mas Risto terhadap permasalahan saya gitu. Respon kita biasanya kalau kita awalnya respon seperti itu kayak, oh iya jadi bagaimana, bisa diceritakan lebih lanjut kayak gitu. Terus dia masih cerita panjang lebar, kemudian kita tanya lagi, oh kira-kira sejak kapan itu terjadinya, seperti itu. Terus apa yang sudah kamu lakukan, apa dampaknya buat hidupmu, seperti itu. Jadi kita kebanyakan menanyakan hal-hal yang belum terpikirkan atau terucapkan oleh dia, seperti itu. Tapi kita nggak mengeluarkan satu kata pun yang menasehati atau menghakimi atau membandingkan masalah. Jadi kan kita terus kembalikan. Jadi kayak, oh terus kamu ini merasa diabaikan sejak kapan, contohnya. Terus itu kamu rasakan pas kapan gitu, pas kamu berada di mana, seperti itu. Nah, ketika curhat itu kan emosi kita ya, itu kayak meledak-ledak ya. Ada yang mungkin responnya dengan menggebu-gebu gitu, ada yang responnya itu menangis ya, menangis dengan histeris gitu. Nah, ini bagaimana Mas Risto? Ya, saya juga butuh wawasan ya, ketika ada seseorang yang menangis gitu ya ketika curhat, itu bagaimana? Sedangkan kan mungkin saya dengan Mas Risto berbeda ya. Kalau saya kan bukan ahlinya untuk ini begitu, psikolog begitu ya. Nah, ini bagaimana ketika saya dicurhati seseorang tapi dia histeris emosional begitu. Betul. Banyak itu yang terjadi juga. Ada orang yang curhat itu diem aja. Ada yang datang ke kita itu diem aja, ada yang datang ke kita itu dengan menangis, ada yang dengan ngamuk, marah, tantrum gitu. Nah, misalkan teman kita itu datang curhat ke kita itu dengan kondisi yang mereka lagi nangis lah ya, sedih, atau udah berkaca-kaca seperti itu. Ya, respon pertama kita bukan kenapa, ada apa, diapain. Nah, itu yang salah. Itu yang salah. Ketika teman kita udah kelihatan untuk sedih atau mau nangis, kamu nangis aja. Baik. Aku di sini buat kamu. Aku temani, nangis. Apa kita mau cari tempat gitu, buat kamu menangis. Itu malah nggak masalah, kita tawarkan seperti itu, kayak gitu. Jadi saya juga kurang tepat ya ketika bertanya. Ini kan saya juga butuh ilmu. Pemirsa Dharma TV juga ini tentunya banyak insight gitu. Jadi bukan direspon dengan, loh kenapa? Loh ada apa gitu ya. Apalagi kita udah dididik dari kecil. Ketika anak menangis, orang-orang sekitar kita, orang dewasa dulu pasti kan langsung kayak, loh apa? Kenapa? Kayak gitu kan pasti. Loh diapain kamu? Kayak kamu gini kayak gitu. Langsung pertanyaan muncul semua. Sedangkan anak usia di bawah 8 tahun pasti belum tahu apa-apa untuk hal itu. Nah, makanya ketika orang menangis, respon pertama kita adalah hadir untuk mereka. Gitu. Kamu nangis aja, aku di sini. Aku temani gitu. Saya temukan beberapa orang, dulu saya pernah mengajar ya. Jadi kan memang backgroundnya pendidikan. Jadi saya pernah ngajar di satu sekolah swasta di Kota Malang juga. Dan di sana pun ketika teman-teman anak-anak ini ada macam-macam, ada yang temannya nangis cuma dirangkul, ada temannya nangis, kenapa kamu diapain dan sebagainya kayak gitu. Ternyata respon yang merangkul, dia jadi lebih dekat mereka hubungannya daripada sama yang tanya seakan-akan kayak berempati dalam tanda kutip ya. Padahal itu malah membebani dia dengan pikiran karena emosi dia sedang tidak stabil waktu menangis seperti itu. Sama ketika dia lagi mengamuk, orang lagi mengamuk atau orang lagi nggak tahu mau mulai cerita dari mana. Tugas kita ya hanya hadir, diam, menemani dia. Nggak apa-apa kalau kamu belum siap, kalau udah siap kamu cerita aja. Atau kalau itu isu sensitif, nggak apa-apa.
mau ditulis nggak apa-apa, mau kamu sampaikan nggak apa-apa, kamu VN juga nggak masalah seperti itu. Jadi responnya didengar dulu tangisannya, maksudnya dipahami dulu, biarkan sampai selesai begitu. Biarkan dia melampiaskan emosinya dulu, seperti itu. Tapi kalau tantrum atau emosinya yang memang negatif itu perlu kita tahan. Maksudnya tantrum di sini adalah? Tantrum itu kalau dia mengamuk, sampai gebrak-gebrak meja, mulai ngelempar barang sebagainya, itu memang kita perlu keep, kita perlu hold ya, kita perlu tahan seperti itu. Kalau menangisnya histeris juga itu kan ada ya seperti itu ya. Itu bagaimana? Kita cukup berempati saja. Misalkan kita ada tisu, ya kita sediakan tisunya tapi tidak kita berikan secara langsung. Jadi misalkan ini saya pegang tisu, Mbak Nisa lagi nangis misalkan. Terus saya cukup taruh di meja. Kalau butuh tisu boleh diambil. Tuh, misalkan kita duduk di emperan gitu ya biasanya, atau di minimarket ya, saya gitu kan lagi tren ya, sedih kan ya saya ke minimarket duduk gitu. Kita cukup sediakan tisu aja di dekat dia, dia nanti akan ambil sendiri. Itu untuk stop, untuk nyetop supaya dia nggak kebablasan gitu, nggak terlalu larut ke dalam emosinya. Pas dia mulai reda baru kita tanyakan gitu loh, gimana, sudah lebih baik kah? Bukan tanya masalah. Kadang kita kan responnya langsung kayak ya pokoknya sih tahu gitu. Enggak, gimana, udah lebih baik, mau tetap di sini apa kita cari tempat yang lebih nyaman, kayak gitu. Nah kalau udah sampai ya kita nggak langsung tanya masalah, cukup ya udah kita ngobrol santai. Ketika sudah bercerita begitu ya, sudah sedikit tenang gitu, kemudian namanya masalah itu kan ya memang bukan dihindari ya, tapi perlu diatasi. Betul. Nah ini bagaimana ketika seseorang curhat dengan kita, nah apa yang perlu kita lakukan untuk memberikan alternatif begitu ya, atau istilahnya itu masalahnya itu bisa diatasi, itu bagaimana kita itu, Mas Christo? Jadi kalau kita ingin memberikan solusi ya secara langsung atau alternatif dari masalah yang sedang ia hadapi, kita lihat dulu cakupan masalah dia gitu. Misalkan itu masalah yang memang dari pembicaraan kita atau dari proses curhatnya kita ini itu masih bisa dihadapi oleh si pencurhat ini. Ya sudah, kasih contoh atau kasih hal-hal yang memang ia sanggup untuk melakukannya. Tapi jika batasannya itu sudah mengganggu perilaku sehari-hari, misalkan dia curhat, dia bilang kalau aku udah seminggu nggak bisa tidur. Nah itu udah tanda-tanda ia butuh ke profesional. Seperti itu. Misalkan dia 3 hari nggak bisa tidur. Tidur dia itu cuma 1 jam 2 jam. Terus juga atau nafsu makan dia mulai berkurang gitu, atau nafsu makan dia juga berlebihan dalam waktu yang cukup singkat seperti itu. Terus juga dia bilang kalau aku kok gampang baper ya setiap lihat konten yang kayak gini aku tuh langsung merasa sedih, nangis dan sebagainya. Itu salah satu ciri kalau dia memang perlu bantuan profesional. Apalagi kalau dia bilang kalau dia sering melamun dalam waktu yang lama, atau dia mulai mendengarkan suara-suara seperti itu, atau dia mulai dengung-dengung di telinga seperti itu mulai tanda-tanda yang memang dia butuh bantuan profesional. Profesional di sini seperti psikolog, psikiater seperti itu. Kalau sudah muncul tanda-tanda psikologi ya, maksudnya tanda-tanda gangguan di perilaku hidup dia, jadi nggak sesuai dengan kesehariannya lah seperti itu. Baik Mas Christo, terima kasih. Nah dalam program Acara Cermin ini kan kita juga mencari solusi yang terbaik gitu ya terkait tema kita yaitu teman curhat masa kini. Terkadang mungkin dalam konteks keluarga, saya bicara keluarga, mungkin orang tua begitu kan zamannya sudah beda ya antara kolonial, milenial, zilenial dalam merespon seperti itu, atau mungkin dengan pasangan hidup kita begitu ya, mungkin dianggapnya sebenarnya Anda apa sih kok kok agak beda, kenapa kok seperti ini begitu. Nah sarannya itu kadang-kadang itu tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Christo yang saya temui di lapangan. Itu kadang-kadang mungkin kalau di agama Islam Muslim itu mungkin kurang ibadah begitu ya, atau apa istilahnya terpengaruh lingkungan begitu. Jadi responnya itu orang tua atau mungkin pasangan atau teman kita itu justru meresponnya seperti itu. Nah mungkin dalam program Acara Cermin ini pemirsa yang menyaksikan ini bisa tahu insight gitu ya, bagaimana sih menghadapi mungkin pasangan, anak atau teman kita itu ketika ada suatu permasalahan itu tidak dijudge seperti itu, kamu mungkin kurang ibadah, pergaulanmu seperti ini gitu ya. Karena apa? Karena mungkin kurang wawasan juga begitu ya Mas Christo. Nah ini bisa mungkin saya juga boleh diberikan saran, dan juga mungkin pemirsa Dharma TV juga boleh diberikan saran, itu sebenarnya harusnya itu seperti apa sih Mas Christo dalam menghadapi mungkin beda generasi begitu betul. Silahkan.
Iya, ini masalah yang sering muncul memang ya, Mbak Nisha ya. Jadi di mana-mana itu ada perbedaan cara hidup dan perbedaan cara pola asuh antara generasi yang sebelumnya dan generasi yang sekarang seperti itu. Nah, memang dalam keluarga ini malah yang paling sensitif ya. Kadang sensitif. Banyak saya temukan teman-teman Gen Z ya, terutama teman-teman Gen Z ini yang mereka malah rumah itu bukan menjadi tempat aman bagi mereka. Iya. Jadi mereka. Iya, Mas Risto, kita tahan dulu karena ada yang mau lewat satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program acara Cermin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Cermin bersama saya Nisha Naila dan Mas Risto Tulung CHT, CCP, CMHFA, Certified Counselor dan Kabid Program Indonesia Sehat Jiwa. Pemirsa Dharma TV, karena program acara Cermin ini juga tayang melalui kanal YouTube Dharma Televisi. Apabila ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya kepada kami berdua, boleh Anda sampaikan melalui kolom komentar yang ada di YouTube Dharma Televisi. Dan mohon partisipasinya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube Dharma Televisi. Kami tunggu pemirsa ya. Mungkin kalau misalnya ini malu untuk curhat di publik itu, mungkin bisa kemana Mas Risto? Bisa follow Instagramnya atau boleh kemana ini menyalurkan curhat-curhatannya? Silakan kemana? Iya, jadi untuk Mbak Nisha dan teman-teman pemirsa Dharma TV, jika kalian butuh teman curhat, kita ada layanan pojok curhat dari Indonesia Sehat Jiwa. Itu layanan curhat yang gratis buat teman-teman semua. Nggak cuma di Malang, tapi bisa di seluruh Indonesia. Dengan cara bisa follow Instagram @IndonesiaSehatJiwa, bisa DM lewat situ nanti, atau juga bisa dengan menghubungi hotline kita WA Indonesia Sehat Jiwa di 0811 3788 898. Jadi di situ ada ruang aman buat teman-teman bercerita tanpa takut dihakimi. Jadi kita punya tagline, let's talk, we listen, we don't judge. Oke, seperti itu ya. Jadi pemirsa Dharma TV, kalau misalkan mungkin tidak mau curhat di YouTube begitu ya, kan ranahnya privacy, itu boleh disampaikan yang sudah disampaikan oleh Mas Risto tadi gitu ya. Terima kasih Mas Risto. Kita lanjutkan lagi nih, bagaimana tadi ketika seseorang ini sedang curhat, ini apa yang perlu kita lakukan? Silahkan dilanjutkan. Iya betul. Ketika seseorang sedang curhat dengan kita, apalagi kalau ini ranahnya keluarga, itu memang agak sensitif ya, seperti itu. Karena setiap keluarga itu punya pola asuh yang berbeda-beda. Nah di kita sendiri, baik secara pribadi ataupun di Indonesia Sehat Jiwa, ketika kita dapat klien, itu kebanyakan masalah itu muncul dari keluarga, seperti itu. Karena memang di sisi lain, anak itu nggak diajarkan bagaimana mengelola emosinya sejak di rumah. Baik. Seperti itu. Jadi kenapa kok jadi ada trauma, kenapa kok jadi ada masalah yang berhubungan dengan mental, itu karena segala sesuatu itu tidak terbentuk dari lingkungan kecil dia, lingkungan sehari-hari dia. Waktu dulu saya mengajar di lingkup sekolah itu ya, banyak sekali yang kayak orang tua ini secara nggak langsung itu menyalahkan, kayak kan sudah di sekolah diajari gitu. Jadi ya tanggung jawab sekolah seperti itu. Nah kita juga kembalikan, di sekolah itu cuma 4 jam 5 jam, sisanya di mana? Di rumah gitu loh. Ketika kita memberikan suatu materi, entah itu masalah pelajaran akademik maupun non akademik, yang masalah spiritual juga, nah itu kan kadang di rumah nggak diterapkan dengan baik gitu. Misalkan kayak anak disuruh ibadah ya, sholat tau misalnya seperti itu, orang tuanya nggak menunjukkan sikap itu, ya kan? Kamu nggak boleh ngejek orang, tapi orang tuanya suka ngejek anaknya, seperti itu. Akhirnya mental atau emosinya nggak terbentuk dengan baik. Akhirnya anak ini menjadi lebih sensitif ya kan. Ketika dia mau curhat, nah kembali ke topik curhat. Ketika anak ini mau mulai curhat ke orang tua, kadang orang tua itu kayak ngekatnya itu nggak sing kayak, ya nanti kamu cerita sama aku ya, kayak gitu. Cerita sama mama ya, cerita sama papa ya, tapi nggak langsung kayak gitu. Diabaikan. Papa sibuk, mama sibuk kayak gitu. Nanti aja kayak gitu. Jadi dia nggak akan jadi gini, kadang kan orang tua itu ada yang tanya ke saya juga, kayak kok anakku tiba-tiba jadi tertutup ya. Nah salah satu faktornya itu tadi, ketika dia memulai bercerita,
malah di-cut gitu loh. Dia akhirnya berhenti untuk bercerita. Itu faktor yang pertama, kesalahan yang pertama biasanya di keluarga. Terus yang kedua, anak mulai bercerita, orang tua langsung merespon gitu, memberikan nasihat ya gitu loh. Gak bisa kamu seperti itu gitu loh. Kamu itu papa ini sering jadi seperti kamu gitu. Kamu belum tentu jadi seperti papa kayak gitu. Ya tapi kan masa kecilnya orang tua sama masa kecilnya anak-anaknya sekarang berbeda kayak gitu. Jadi lebih banyak judging dan memberikan nasihat yang belum diperlukan oleh anak-anak seperti itu. Apalagi untuk isu-isu yang sensitif seperti itu. Iya, karena juga dihakimi dengan kamu tuh harus punya mental yang kuat seperti ini. Nah, sedangkan mental orang itu kan berbeda-beda ya Mas Christo ya. Betul. Ada yang kuat atau tidak begitu loh. Iya, dan itu tidak diajarkan. Jadi anak kebanyakan dituntut oleh orang tua, tapi orang tua tidak mengajarkan seperti itu. Kan ada 3 kebutuhan pokok anak ya. Anak itu sejak kecil pasti butuh 3 hal ini, adalah asa, asi, asu. Baik. Nah, ketika salah satu saja tidak terpenuhi, ya dia nggak akan terbentuk dengan baik di kemudian hari seperti itu. Termasuk dari segi emosinya, mentalnya dia sendiri. Begitu ya. Jadi ini juga butuh kita sebagai orang tua perlu ada introspeksi gitu dan punya ilmu atau wawasan ya bagaimana caranya mendidik putra-putri kita begitu. Kemudian bisa juga menjadi seorang orang tua yang bisa mendengarkan segala keluh kesah anak begitu ya. Sebelum curhat ke mungkin orang lain itu yang pertama pondasinya keluarga ya Mas Christo ya. Betul, lebih baik terbuka di rumah. Entah itu positif ataupun negatif, lebih baik kita berikan space aman, safe space untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita gitu. Jangan sampai mereka malah safe space-nya itu di luar. Seperti itu. Kadang mereka menceritakan hal yang sensitif malah ke teman-temannya, bukan ke kita yang di rumah gitu. Kebetulan di keluarga kayak sendiri ya, saya dengan adik saya, dengan kakak saya, dengan mama saya, itu kita selalu membicarakan sesuatu itu di dalam rumah. Jadi kayak misalkan kayak menceritakan hubungan pacaran seperti itu. Kita ngomong sama keluarga gitu loh, kayak aku mau pergi main sama pacarku ke sana. Itu kita sebut. Bahkan ketika kita mau bawa pacar kita ke tempat manapun itu, kita ke rumah dulu untuk menunjukkan kalau kita sama pacar. Gitu. Itu pun sebaliknya, kayak saya dan adik saya kan sama cowok. Kita jemput ke rumahnya, bukan jemput di depan gang kayak gitu ya. Jadi kalau janjian sama kekasih kita ya kita datang ke rumahnya kayak gitu. Bukan kita janjian ketemuan di tempat mana. Dan kita antarkan ya antaran ke rumahnya. Jadi gitu ya walaupun motoran sendiri-sendiri, pulang kita sampai ke rumahnya dulu gitu. Kita pastikan seperti itu. Jadi ada sikap terbuka gitu ya, tidak sembunyi-sembunyi. Jangan itu malah bahaya di kita. Oke, ini juga PR-nya banyak ya, Mas Christo ya. Jadi memang perlu yang namanya ilmu wawasan begitu, karena memang gap generasi beda antara mungkin orang tua saya dengan saya, mungkin orang tuanya Mas Christo dengan Mas Christo sendiri begitu. Jadi perlu memang wawasan begitu dan pengertian saling peka dalam keluarga ini. Jadi tapi PR-nya banyak ya. Ini semoga pemirsa Dharma TV yang menyaksikan program Aja Cermin ini bisa menyaksikan kemudian ditularkan atau istilahnya disebarkan gitu ya kebermanfaatan ini. Baik Mas Christo, kemudian apa saja ini cara-cara untuk menunjukkan bahwa kita ini peduli dan mendukung ketika teman kita ini sedang bercurhat apapun mungkin masalahnya. Ini bagaimana? Nah, untuk menunjukkan kepedulian kita ya terhadap teman-teman yang sedang bercurhat, tentunya kita selalu hadir dan mendengarkan untuk mereka. Dan juga kita menanyakan kabar setelah dia bercerita. Nah, kadang kita kan cuman mendengarkan, habis itu kita bablas, terserah lah dia mau ngapain, itu juga masalah dia bukan masalahku. Nggak berhenti sampai situ. Ketika udah ada teman yang mulai menaruh kepercayaan ke kita, respon kita ya adalah menindaklanjuti. Jadi misalkan 1-2 hari ke depan kita tanya, gimana, udah lebih baik kah? Kayak gitu. Bukan tanyakan gimana masalahnya kayak gitu. Gimana itumu, sudah mulai ini enggak, pacarmu udah mulai gini enggak usah ke topik masalahnya, tapi tanya perasaan dia, kondisi emosional dia. Jadi kita follow up lah istilahnya ya. Gimana, kamu udah lebih baik kayak gitu, atau mau cerita lagi, kita menawarkan bantuan lagi seperti itu. Kadang mereka udah bisa bilang kayak, oh enggak, udah aku udah lebih baik ini, makasih ya kayak gitu. Tapi nanti lain kali ya, kalaupun teman kita udah bilang kayak terima kasih ya kayak gitu, iya nanti lain kali kalau kamu mau cerita lagi hubungi aku aja. Aku siap dengerin kamu. Jadi kita menunjukkan kehadiran kita buat dia. Jadi setelah direspon tidak ditinggalkan begitu saja, tapi menanyakan kabar atau follow up
lebih lanjut begitu. Betul. Ya, Mas Christo ya. Kemudian bagaimana ini kita dapat mempertahankan hubungan yang baik dengan teman kita setelah teman kita ini bercurhat? Mempertahankan itu kan memang lebih sulit ya. Iya. Nah, itu bagaimana? Memang kadang kita kan ada yang sensitif ya. Kita sebagai teman curhatnya dari pencurhat ini kadang kita juga kayak, oh ternyata dia kayak gitu ya. Ternyata dia sensitif ya. Oh ternyata dia gini ya. Nah, respon kita itu tidak merubah sikap. Ketika dia sudah bercerita ke kita, entah ini apalagi isu yang sensitif, masalah orientasi seksual contohnya, ya kita nggak perlu untuk memberikan reaksi yang berlebihan. Suka tidak suka ya kita tetap menanggapi dia sebagai seorang teman dan kita menemani dia apapun dia butuh untuk didengar. Oke, seperti itu ya. Jadi jangan mempertahankan hubungan itu agar harmonis begitu. Betul. Ya, Mas Christo. Nah, pertanyaan terakhir saya, Mas Christo, sebetulnya pertanyaannya saya masih banyak, tapi pemirsa Dharma TV boleh bertanya langsung nanti kepada Mas Christo. Pertanyaan terakhir saya sekaligus closing statement dari Mas Christo, ini apa saja hal-hal yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan ketika teman kita sedang bercurhat kepada kita? Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Jadi hal-hal yang kita lakukan untuk meningkatkan kepercayaan teman terhadap kita, yang pasti kita menjaga kerahasiaan dari cerita teman kita, kemudian kita tidak menghakimi dan juga tetap mendukung apapun kondisi teman kita. Seperti itu, Mbak. Seperti itu ya. Jadi apapun yang terjadi tetap mendukung, tidak judge ya. Betul. Oke, terima kasih luar biasa sekali atas ilmunya, wawasannya. Semoga pemirsa Dharma TV ini bisa mendapatkan insight begitu ya yang bermanfaat tentunya begitu. Dan jangan lupa Mas Christo, nanti kalau ada pemirsa Dharma TV yang tanya langsung pada Mas Christo mohon dijawab ya. Boleh nanti. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Mas Christo Tulung CHT CCP CMHFA Certified Counselor dan Kabid Program Indonesia Sehat Jiwa. Sukses selalu. Terima kasih Mbak Nisa. Ya. Terima kasih. Baik pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Cermin membahas tema pada kesempatan kali ini yaitu teman curhat masa kini. Tetap selalu saksikan program acara Cermin setiap hari Senin pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dharma TV. Akhir kata saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam, sampai jumpa.